Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi hari anugerah pemberian-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami dimampukan untuk semakin mengenal Allah yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, anak-anak-Mu ini siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12 yang demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu hari seorang anak kecil melihat semut-semut di meja makan. Meja itu sedang penuh makanan. Dengan spontan, dia mengambil semprotan pembasmi serangga, lalu menyemprotkannya ke arah semut-semut itu. Niatnya baik, dia ingin membersihkan meja. Tetapi dia tidak menyadari bahwa semprotannya juga mengenai makanan yang ada di sana. Dia berniat menolong, tetapi ketidaktahuannya membuat makanan yang terkena semprotan tidak dapat dimakan. Dan kita sebagai orang tua di dalam keadaan itu tentu saja pasti tetap mencintai anak kita. Tetapi kita juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita mengajari kenapa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita ingin supaya anak tahu mana yang benar dan bagaimana anak bisa bertindak dengan tepat. Karena setiap orang tua yang baik rindu memberikan pendidikan yang terbaik supaya anaknya bertumbuh dan tahu melakukan yang benar. Tetapi kita juga tahu seorang anak tidak hanya belajar dari teori saja. Terkadang ia belajar melalui proses. Kadang ia juga belajar melalui kesalahan. Kadang melalui teguran. Kadang juga melalui konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan semua itu bukan tanda bahwa dia bukan anak, tetapi justru tanda bahwa dia adalah anak yang sedang dibentuk dan diajar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau kita jujur, seringkali kita pun seperti itu di hadapan Tuhan. Kita punya niat baik, kita ingin melayani, ingin melakukan yang benar. Kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi dalam ketidaktahuan kita bisa melukai. Di dalam ketidaktahuan kita bisa merusak. Dan bisa juga kita berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya. Masalahnya seringkali bukan pada niat kita, tetapi pada pengenalan kita akan Bapa dan tuntunan-tuntunannya. Ini berarti menjadi anak bukanlah hasil usaha kita, tetapi anugerah Allah. Karena dikatakan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tidak benar dahulu supaya diterima menjadi anak, tetapi kita diterima terlebih dahulu, lalu kita belajar hidup benar sebagai anak. Dan status ini tidak berubah. Kita tetap anak, bahkan ketika kita salah, karena Allah setia memegang kita dan akan terus mendidik kita. Namun kita perlu memahami ini dengan benar, bahwa kuasa sebagai anak bukan berarti kita bebas hidup sesuka hati. Tetapi justru karena kita adalah anak, kita dipanggil untuk belajar mengenal dan taat kepada Bapa. Kuasa itu bukan untuk menjalankan kehendak kita, tetapi untuk hidup di dalam relasi yang benar dengan Allah Bapa. Karena itu, Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam ketidaktahuan. Dia mendidik kita, dia membentuk kita, kadang melalui firman yang menegur hati kita, kadang melalui komunitas gereja yang mengingatkan kita, kadang melalui pemimpin rohani yang dipakai Tuhan untuk menuntun kita, dan kadang bahkan melalui kesalahan kita sendiri yang Tuhan pakai untuk membuka mata kita. Tetapi kita tidak boleh menjadi anak yang pasif. Tuhan sudah memberikan sarana yang jelas. Tuhan sudah memberikan Alkitab, surat cinta yang memungkinkan umat mengenal Allah. Tuhan juga menyediakan gerejanya, supaya kita bisa saling mendukung dalam pertumbuhan iman dan dalam pengenalan akan Allah. Disinilah kita perlu jujur bahwa banyak di antara kita memiliki niat baik, tetapi belum mau dibentuk. Kita ragu, takut, ada luka masa lalu, sehingga akhirnya belum bertumbuh. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi karena kita yang belum mau belajar.
Maka respon yang benar, marilah kita datang kepada Tuhan, membuka firman, melibatkan diri dalam komunitas gereja, dan dengan rendah hati berkata, "Tuhan, bentuklah aku, tunjukkanlah jalannya." Kemudian, mari kita melangkah. Kita juga harus berhenti hidup seperti kita bukan anak. Kita bukan sedang berusaha untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Kita sudah ada di dalamnya. Di dalam gereja, kita semua adalah anak-anak, tidak peduli berapapun usia kita. Kita tetap anak-anak Allah. Tidak ada gereja yang anak-anak di dalamnya sudah sempurna. Dan kita harus memahami bahwa semua anak-anak Allah di dalam gereja sedang bersama-sama belajar menjadi semakin benar di hadapan Allah. Hari ini, mari kita bertanya dengan jujur, apakah saya hanya punya niat baik, atau pengenalan saya akan Bapa sudah terus bertumbuh? Apakah saya masih menunda belajar firman, menunda untuk hidup dalam komunitas iman, atau saya sudah mulai membuka diri untuk belajar membentuk hidup melalui firman dan gereja yang Tuhan sudah berikan? Kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya untuk tetap menjadi anak saja, tetapi untuk bertumbuh sebagai anak yang semakin mengenal Bapanya, taat kepadanya, dan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena di dalam Kristus Engkau telah menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Bentuklah kami terus-menerus agar kami tidak hanya memiliki niat baik, tetapi terus bertumbuh untuk sungguh mengenal dan taat kepadamu. Tuntun kami dalam firman dan dalam komunitas gereja-Mu, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.